Hadirin yang berbahagia, Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili Bupati Pasaman Barat beserta pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan rombongan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan. Yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, mantan Bupati Pasaman Barat, dan yang kami hormati Bupati Pasaman Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta istri, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat yang menghadiri secara langsung maupun virtual, pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Ketua DPRD Kabupaten Madida, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang menghadiri secara langsung maupun virtual, dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Yang sama-sama kita hormati Kepala Instansi Vertikal yang menghadiri secara langsung
Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran pimpinan BUMN, BUMD yang menghadiri secara virtual, camat beserta forum koordinasi, pimpinan kecamatan, wali nagari, PJ Wali Negeri Persiapan, beserta perangkat nagari, tokoh masyarakat baik kecamatan maupun nagari, kepala sekolah se-Kabupaten Pasaman Barat yang menghadiri secara virtual dan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang juga menyaksikan secara virtual serta hadirin yang kami hormati. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, upacara rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Pasaman Barat pada hari ini, Kamis 7 Januari tahun 2021 dimulai. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, sebelum kita memasuki pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, marilah terlebih dahulu kita saksikan bersama penayangan video dokumenter informasi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Para bagian sambil kita penayangan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat kepada Barat resmi menjadi daerah otonomi baru pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Semenjak dimekarkan, Pasaman Barat telah dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Pertama, Dr. Handus Zamri, periode kepemimpinan 2004 sampai dengan 2005. Kedua, Dr. Handus Haji Syahiran MM, periode kepemimpinan 2005 sampai dengan 2010. Ketiga, Dr. Handus Haji Baharudin RMM, periode kepemimpinan 2010 sampai dengan 2015. Keempat, Dr. Handus Haji Syahiran MM, periode kepemimpinan 2016 sampai dengan 2019, dilanjutkan dengan Haji Yulianto SHMM, periode kepemimpinan 2019 sampai dengan 2021. Masjid Agung Baitul Ilmi merupakan ikon ibu kota Pasaman Barat yang dibangun di tengah pusat pemerintahan. Masjid ini diharapkan menjadi pusat pengembangan serta peningkatan pendidikan agama, ekonomi, dan pusat diskusi bagi umat Islam di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah berkomitmen memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan meningkatkan bangunan dan fasilitas di RSUD Jamba. Tahun 2022 diharapkan seluruh gedung dan fasilitas RSUD Jamba dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat Pasaman Barat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga melaksanakan pembangunan RSUD Pratama Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang. Pembangunan rumah sakit umum daerah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Keikutsertaan nagari dalam membangun infrastruktur daerah dapat dirasakan melalui pembangunan jembatan Teluk Batiang. Pembangunan jembatan Teluk Batiang merupakan perwujudan pemanfaatan dana nagari. Jembatan ini merupakan akses utama penghubung antara Jorong Katiagan dan Mandiangi. Pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu infrastruktur pendukung untuk meningkatkan pelayanan transportasi laut dan kegiatan perekonomian Pasaman Barat. Pembangunan pelabuhan ini diinisiasi untuk mengatasi permasalahan seperti kerusakan jalan, pengurangan jarak tempuh, penghematan biaya transportasi, dan membuka peluang investasi baru di bidang pertambangan, pengapalan hasil alam,
optimalisasi kawasan peternakan, investasi industri hilir, dan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan gelanggang olahraga dilaksanakan untuk mendukung tersedianya fasilitas publik untuk menciptakan masyarakat yang sehat, sekaligus dapat menjadi sarana pendukung event-event keolahragaan yang diselenggarakan di Kabupaten Pasaman Barat. Pemerintah daerah mengalokasikan DAK afirmasi bidang jalan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sanitasi ke daerah-daerah tertinggal. Selama periode 2016 sampai dengan 2020, sebanyak 12 jorong tertinggal di Pasaman Barat meningkat statusnya menjadi jorong berkembang. Kegiatan sanitasi perdesaan bertujuan untuk meningkat kualitas sanitasi atau air limbah di lokasi khusus dengan angka prevalensi stunting. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengurangi angka gizi buruk dan stunting. Kegiatan sanitasi perdesaan dilakukan dengan mekanisme padat karya tunai, melibatkan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Reska Oktaberiang dari fraksi Partai Demokrat yang selaku anggota DPR RI. Itulah sedikit informasi cuplikan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini. Dan kembali kita beri aplaus yang meriah untuk Kabupaten Pasaman Barat yang berulang tahun ke-17 pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin parodangan yang berbahagia. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat kepada Bapak Farizal Hafni ST dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat
Ibu anggota DPR RI telah hadir pada hari ini. Yang terhormat Ibu anggota DPD RI, yang terhormat Saudara Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta anggota, yang terhormat Saudara Kepala Dinas, instansi, pejabat tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Bupati Pasaman Barat beserta Ibu, yang terhormat Saudara Bupati, Wali Kota se-Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Madinah, yang terhormat Saudara Pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, yang terhormat Saudara unsur Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat, yang pada hari ini sudah dihadiri Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah hadir bersama kita. Yang terhormat Saudara Ketua, Saudara Sekda, Asisten Staf Ahli Kepala OPD, Instansi Vertikal Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat Tengku Henry Eka Putra, Daulat yang di Pertuan Paribatu. Yang terhormat Saudara Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat Saudara Camat Wali Nagari Bamus se-Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Zamri MM, PJ Bupati Pasaman Barat periode 2004. Yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Baharudin RMM, Bupati Pasaman Barat periode 2010-2014. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD periode 2004-2009. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD periode 2009-2014. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD periode 2014-2019. Yang terhormat Nenek Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, tokoh pemuda dan Bundo Kanduang, serta tokoh masyarakat Pasaman Barat, baik di daerah maupun di perantauan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Perusahaan BUMN, BUMD dan swasta se-Pasaman Barat. Yang terhormat Ketua Ikatan Mahasiswa Pasaman Barat. Yang terhormat rekan-rekan pers, wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Yang terhormat para undangan kami yang berbahagia. Mohon maaf, nama, gelar, dan jabatan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat mengikuti sidang paripurna istimewa ke-1 DPRD Kabupaten Pasaman Barat, baik yang hadir dalam ruangan paripurna DPRD ini maupun langsung menyaksikan melalui virtual dan media lainnya dalam rangka rapat paripurna istimewa ke-1 pada masa sidang kedua DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Selamat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hadirin yang kami muliakan. Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas penyelenggaraan sidang paripurna istimewa ke-1 pada hari ini
dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17. Semoga dengan diselenggarakannya paripurna ini dapat memberikan makna dan arti penting bagi lahirnya pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang 38 tahun 2004. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan kiranya kami sampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat ini telah menjadi momentum bagi kita semua dalam membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan Hari Ulang Tahun baik secara langsung maupun virtual dan tetap tercatat dalam sejarah agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 pada tahun ini akan menjadi sangat istimewa ketika para jajaran eksekutif beserta masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada mampu melaksanakan refleksi dan kontemplasi betapa setiap waktu berganti penuh dengan perjuangan, semangat pengabdian demi mewujudkan cita-cita bersama menjadikan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang lebih baik dan bermartabat. Ucapan maaf kami dari pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada masa pandemi COVID-19 ini sungguh suatu hal yang berbeda dalam penyelenggaraan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Sebagaimana sebelumnya, paripurna ini kami selenggarakan dengan kemeriahan dan dengan mengundang seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di Kabupaten Pasaman Barat maupun para tokoh dan masyarakat yang berada di luar Kabupaten Pasaman Barat. Begitu juga kami menghadirkan para tokoh, ormas, lembaga pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, bundo kanduang, nenek mama, alim ulama, semuanya ikut serta dalam ajang rasa syukur dengan berdirinya Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini. Namun karena masih dalam masa pandemi COVID-19, sungguh semua itu sangat terbatas kita laksanakan tentunya dengan pertimbangan kita yang tak lain dan tak bukan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah serta menjaga kenyamanan kita semua. Namun rasa hikmat dan meriahnya seluruh rangkaian Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 ini tentunya menjadi arti tersendiri bagi kita semua. Kemudian daripada itu, mengawali penyampaian pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terhormat, alim ulama dan cendekiawan, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini. Karena dalam suasana yang aman, tentram, damai, dan demokratis, kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan sebaik-baiknya. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tokoh Kabupaten Pasaman Barat yang telah berjuang demi tercipta dan lahirnya Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa membawa perubahan terhadap pembangunan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan saat ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih itu kami sampaikan kepada Bapak PJ Bupati Pasaman Barat pertama yang terhormat Bapak Haji Zamri MM. Seterusnya rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Bupati almarhum Haji Sairan MM, di mana jasa dan pengabdian beliau merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak dapat kita lupakan sebagai pamong senior, yang mana ketulusan beliau dan semangat beliau dalam mengabdi dan menginfakkan dirinya menjadikan Kabupaten Pasaman Barat yang layak dan bermartabat di mata masyarakat Sumatera Barat, semoga menjadi ladang amal ibadah bagi beliau di alam sana. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada orang tua kita, Bapak Dr. Andus Haji Baharudin RMM, Bupati Pasaman Barat yang ketiga, yang telah menyumbangkan karya terbaiknya
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan yang prima bersama keluarga dan dapat menjadi inspirasi bagi kami generasi muda Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya teristimewa kepada Bapak Haji Yulianto. Ucapan terima kasih dari kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, atas nama seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, atas pengabdian yang telah Bapak berikan kepada masyarakat kami. Semoga usaha dan upaya dari Bapak sebagai Bupati Pasaman Barat menjadi amal ibadah bagi Bapak dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Kepemimpinan Bapak sebagai Bupati Pasaman Barat lebih kurang 1,5 tahun ini, di masa pandemi COVID-19, Bapak telah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, walaupun dengan keterbatasan segala sesuatunya, dan Bapak juga telah berperan penting dalam penyelenggaraan demokrasi pemilihan kepala daerah yang berjalan dengan sukses, lancar, dan aman. Syukur alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan pemilihan umum kepala daerah, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga pemilihan bupati dan wakil bupati yang terlaksana dengan sukses, aman, dan lancar. Untuk itu, mari kita kembali bersatu membangun Kabupaten Pasaman Barat ini tanpa ada lagi perbedaan, memecah persatuan dan kesatuan kita. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa ke-1, masa sidang kedua, DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Pasaman Barat secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Bupati Pasaman Barat beserta hadirin para undangan yang kami muliakan. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh PJ Bupati Pasaman Barat periode 2004. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zamri D. Silakan. Naik. Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk dapat menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili beserta rombongan, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, wakil-wakil ketua, dan para anggota yang terhormat. Bupati Pasaman Barat beserta unsur pimpinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bupati daerah tetangga yang sesama kita hormati, khususnya kepada para tokoh, sejak mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat, para pemikir, para pejuang, para pelaksana berdirinya Pasaman Barat yang kita cinta ini.
Dalam kesempatan ini termasuk yang terhormat walaupun tidak hadir, yaitu Bapak Beni Utama, Bupati tetangga Pasaman Barat yang kita cintai ini. Sejak 15 tahun yang lalu, saya menunggu giliran untuk ditunjuk sebagai mewakili tokoh masyarakat menyampaikan kata sambutan dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Sejak saya meninggalkan daerah ini sebagai pejabat bupati pertama Karakatau Madang dahulu, Babuah Babungo Balun, merantau Bujang dahulu karena di kampung Baguno Balun. Dan dari 15 orang tokoh masyarakat yang menyampaikan kata sambutan pada waktu lalu dan yang akan saya sampaikan sedikit akan berbeda. Karena saya selain seorang tokoh birokrat, saya adalah salah seorang tokoh yang terlibat langsung bersama-sama yang lainnya dalam merancang dan memikirkan lahirnya daerah pemikiran ini. Bahwa kelahiran Pasaman Barat bukanlah datang seperti tetesan air hujan yang jatuh dari langit, tapi kelahirannya hampir sama dengan proses kelahiran perjuangan Republik Indonesia yang kita cinta ini, yang penuh dengan liku-liku perjuangan politik masyarakat di bawah gerakan tokoh-tokoh yang cinta membangun daerah yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan berakhirnya proses kepemimpinan di Kabupaten Pasaman melalui DPRD tahun 2000-2005 yang dimenangkan oleh yang terhormat Bapak Baharudin R, mendorong pemikiran para tokoh muda untuk mendirikan pemerintahan sendiri di Pasaman bagian barat ini. Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat merupakan sebuah proses dari tuntutan perubahan dinamika aspirasi politik. Hal ini memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam PP 129 tahun 2000, yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi emosional budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, yang pada waktu itu tahun 2001 sudah 509 lebih jiwa, dan luas daerah ini 7.835,4 km yang sudah pantas untuk dimekarkan menjadi satu kabupaten baru. Proses pembentukan Kabupaten Pasaman Barat diawali dengan keinginan politik masyarakat setempat, masyarakat Pasaman Barat, melalui perjuangan politik para tokoh masyarakat Pasaman Barat yang penuh dengan liku-liku perjuangan tokoh-tokoh masyarakat, baik secara nyata maupun pergerakan terselubung yang mengukir sejarah kelahiran Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, beberapa tokoh masyarakat melakukan rapat dan pertemuan pertama di Simpang 4 ini yang dihadir oleh 1. Saudara Anwar D, Zamri Jasman Malik, Bakhtiar almarhum, Cun Masido almarhum, Maizal Ican, Kudri Nawawi almarhum, Masri Hamzah. Dari hasil pertemuan ini disepakati membuat dan melanjutkan aspirasi masyarakat dengan membuat pertemuan selanjutnya. Pertemuan terpenting juga di tingkat Provinsi Sumatera Barat ini di Jalan Tiung nomor 4 Padang, di rumah kediaman Saudara Nazir
pegawai Bank BNI Provinsi Sumatera Barat. Yang dihadiri pertemuan ini oleh Saudara Rusli Lubis, Zamri Jasman Malik, Maizal Ijan, Masri Hamzah, Masnil, Ahmad Nazir, Asrijul Asnil, Putri Nawawi, Asrar, Marmis, Asid atau Bobo, Zuhelmi, Akmal, Jamal dari Tinggam. Saya minta maaf kepada kita semua karena saya tidak bisa melanjutkan untuk berdiri menyampaikan apa ini. Dan saya diberi izin untuk duduk agar saya bisa melanjutkan apa ini. Tidak usah. Ya, oke. Dari hasil pertemuan ini disepakati untuk membuat surat aspirasi masyarakat bahwa ada tuntutan untuk memekarkan Pasaman Barat menjadi kabupaten tersendiri. Untuk tahap berikutnya, tokoh masyarakat menanggapi dari tingkat provinsi dengan melakukan pertemuan untuk menyingkapi surat aspirasi tersebut pada tanggal 6 Mei 2001 di Jalan Tiung nomor 4 Padang seperti yang telah saya bacakan tadi. Menyingkapi surat aspirasi tersebut pada tanggal 6 Mei 2001 di Jalan Tiung nomor 4. Akhirnya kami membuat surat DPRD Kabupaten Pasaman Barat menyetujui melalui surat yang diketuai oleh Saudara Dr. Andes Kohirman almarhum yang pada waktu itu sedang ditangguhkan penahanannya oleh Kapolres Pasaman selama 2 bulan. Persetujuan DPRD tersebut diusulkan oleh Bupati Pasaman kepada Gubernur Sumatera Barat dengan surat nomor 130/2012 pen 2002 tanggal 23 Agustus 2002. Usulan Bupati Pasaman tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatera Barat dengan surat nomor 130 tanggal 23 Agustus 2002. Nomor 14/SB/2002 tanggal 5 September 2002. Kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan Gubernur Sumatera Barat nomor 130/726/pen strip 2002 tanggal 6 September 2002. Dari proses pembentukan Kabupaten Pasaman di tingkat kabupaten dan provinsi dilanjutkan mengusulkan ke tingkat pusat melalui Departemen Dalam Negeri dan DPR RI. Dan proses di DPR sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian ditunjuklah saya, Dr. Andes Zamri, sebagai pejabat Bupati pertama yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 10 Januari 2004 di Padang. Dari ketetapan tersebut, saya selaku pejabat Bupati Pasaman Barat pertama mengalami duka cita yang mendalam karena pada waktu
pelantikan tersebut tidak dibekali dengan P3D. Dan P3D ini penting untuk mendirikan pemerintahan. Walaupun Kabupaten Pasaman Barat tidak dibekali dengan P3D, namun proses mendirikan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat tetap berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan yang berarti. Untuk membentuk dan menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat tanpa P3D, saya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Para pejabat yang akan menduduki jabatan struktural setingkat sekda, kepala badan, kepala kantor dinas, dan kepala dinas direkrut dari para pejabat asal Pasaman Barat yang berada di Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. 2. Semua calon pejabat yang bersedia dilantik harus mempunyai hubungan emosional dan rasa memiliki terhadap daerah dan masyarakat Pasaman Barat, dengan maksud agar para pejabat yang ditunjuk sebagai pimpinan OPD bisa menempati rumah keluarganya untuk menjadi kantor dinas yang dia pimpin. Yang ketiga, seorang kepala dinas badan harus punya kemampuan intelektual untuk mendapatkan atau menggait program-program dari pusat maupun provinsi untuk ditempatkan di Kabupaten Pasaman Barat yang belum mempunyai APBD. Keempat, walaupun Pasaman Barat belum mempunyai mata anggaran, dikarenakan antusias tinggi dari masyarakat yang menerima kehadiran pemerintahan kabupaten baru, sehingga diadakan perhelatan peresmian sederhana di tingkat kabupaten dengan melakukan penyembelihan 9 ekor kerbau dari 14 ekor yang direncanakan untuk dibagikan ke seluruh masyarakat Pasaman Barat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Yang kelima, saya sangat bangga mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk memangku jabatan sebagai PJ Bupati untuk membuat pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat ini, walaupun harus dengan mengorbankan diri karena dituduh dan dinyatakan bersalah hingga sempat menghuni jeraji besi. Walaupun saya tidak pernah terdorong untuk menyelewengkan uang negara dan uang daerah, karena jangankan untuk diselewengkan, untuk membeli kopi saja tidak ada. Hadirin peserta sidang paripurna istimewa yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Pasaman Barat memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan modal dasar dalam membangun kabupaten, di antaranya potensi alam, potensi sawit, potensi tambang, potensi laut, gunung, danau, dan lain-lain. Potensi sosial, kesenian, anak nagari, adat istiadat. Mempedomani potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada sekarang ini, ke depan kami berharap pada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut. Yang pertama, membangun pusat ibu kota kabupaten yang terdiri pada Nagari Lingkung Aur, Nagari Aur Kuning, dan Nagari Air Gadang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38, Undang-Undang Nomor
nomor 38 tahun 2003. Membangun kembali ikon Kabupaten Pasaman Barat yang Gedung Tuah Basamo sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat. Membangun Rumah Gadang Daulat Parit Batu dan Rumah Gadang yang di Pertuan Kinaling. 4. Merencanakan pembangunan jalan 2 jalur di pusat ibu kota kabupaten mulai dari Batang Umpai sampai Tugu Ekuator. Membangun jalan keliling ibu kota kabupaten yang meliputi negeri seperti yang saya sebut di atas. 6. Merencanakan membangun akses jalan menuju objek pariwisata dan membuat fasilitas sarana dan prasarana ojek yang berlokasi di Simpang 4, Talu, Kinali, Sasak, dan Air Bangis. Yang ke-7, meneliti penyakit untuk jenis komoditi jeruk manis di Pasaman Barat agar petani mendapat pedoman yang tepat dan benar. Yang ke-8, menjadikan Simpang 3 Abu sebagai daerah percontohan tanaman sayur untuk kepentingan sayur di Kabupaten Pasaman Barat dan Sumatera Barat pada umumnya. 9. Mengajak berunding pemerintah pusat agar bisa menyerahkan PTP 6 kepada Pemda Pasaman Barat dengan alasan tanah ulayat telah habis diserahkan kepada pihak swasta nasional menjadi kebun sawit. Yang ke-10, mendorong Pemda Pasaman Barat meminta agar semua anggaran CSR perusahaan yang ada di Pasaman Barat dapat dikelola oleh pemerintah daerah untuk digunakan membantu membiayai pembangunan rumah sakit yang terintegrasi, sekolah, ruang terbuka hijau, sarana olahraga, masyarakat, sport hall, beserta fasilitas pendukung lainnya. Yang ke-11, menyarankan kepada setiap perusahaan yang ada di Pasaman Barat untuk dapat membuat pabrik hilir di Pasaman Barat ini, mencari investor untuk mengolah MgO, magnesium oksida, bahan pupuk yang ada di Pasaman Barat ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia ini. Yang ke-13, menyarankan kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu agar melaksanakan tugas dengan adil, jujur dan tegas tanpa pandang bulu dan berpihak kepada yang benar. 14. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pengadilan dan kejaksaan agar berpihak kepada yang benar dan selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah dan memberikan apresiasi kepada yang tidak terbukti bersalah menurut hukum serta memberi hukuman setimpal kepada yang bersalah. Selanjutnya khusus kepada Polri dan BNN agar lebih tegas lagi dalam pemberantasan terhadap pemakai, pengedar, dan bandar narkoba dan obat-obat terlarang dan sejenisnya, dan diharapkan jangan menjadi tungkek membau rabah. Nomor 16, kepada semua pihak aparat penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri, dan penegak hukum lainnya agar betul-betul tegas memberantas segala bentuk perjudian yang semakin marak dengan model dan jenisnya yang ada di tengah masyarakat. Selanjutnya dihimbau kepada pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada para tokoh yang telah berjasa mendirikan Kabupaten Pasaman Barat ini
sekurang-kurangnya untuk mengundang apabila ada acara-acara besar yang dilakukan oleh pemerintah Pasaman Barat. Kepada aparatur pemerintah agar memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan cita-cita pemekaran Kabupaten Pasaman Barat yang kita cintai ini. Sebagai penutup dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Kabupaten Pasaman Barat ini, hendaknya dapat dijadikan momentum dan ajang koreksi bagi kita semua, khususnya pemerintah daerah dan DPRD, untuk mengejar ketertinggalan kita yang diantaranya adalah: 1. Bidang pendidikan mohon menjadi perhatian khusus. 2. Melepaskan daerah ketertinggalan dan terisolir. 3. Mempercepat penyelesaian penataan nagari. Yang keempat, penyelesaian tata ruang dan sosialisasinya kepada masyarakat sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Demikianlah sambutan yang saya sampaikan kepada kita semua dalam sidang paripurna istimewa DPRD tahun 2021, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu saya sampaikan, namun karena terbatasnya waktu dan tempat, semua yang belum saya sampaikan telah saya ungkapkan dalam tulisan buku catatan sejarah kelahiran Pasaman Barat oleh Putra Simpang 4. Saya mohon maaf kepada kita semua yang hadir dalam acara ini kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya saya sampaikan. Tasingguang kanaya kageso katurun. Mudah-mudahan semuanya kita diberi petunjuk Allah dan di bawah lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Pasaman Barat yang ke-17 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati dan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang menyaksikan secara virtual yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Pasaman Barat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yulianto SH MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, dan yang terhormat Ibu anggota DPR RI, Ibu Rizka Oktoberia dari fraksi Demokrat. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Dapil Pasaman Barat. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat para bupati Pasaman Barat periode 2003 sampai 2015. Yang terhormat rekan anggota Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat para mantan pejabat pemerintahan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat segenap tokoh masyarakat Pasaman Barat, baik yang berada di Pasaman Barat atau berdomisili di luar Pasaman Barat. Yang terhormat Ketua TP PKK, GOW, dan DWP Kabupaten Pasaman Barat beserta anggota. Yang terhormat nenek mama, alim ulama Cadiak Pandai Bunduk Kanduang, dan tokoh pemuda. Yang terhormat saudara pimpinan OPD dan ASN Wali Negari dan Ketua Bamus se-Kabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat saudara pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan,
organisasi wanita, perantau, dan organisasi pemuda sekabupaten Pasaman Barat. Yang terhormat para insan pers, hadirin, hadirat yang kami muliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama maupun gelarnya. Mengawali sambutan ini, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan untuk melanjutkan tugas pengabdian kita kepada bangsa negara, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan amanah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Selawat beriring salam tentunya untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya melalui kesempatan ini, perkenankan saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta undangan yang kami muliakan, yang telah berkenan menghadiri sidang istimewa Dewan yang terhormat ini dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021 ini. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara baik yang langsung mengikuti sidang istimewa DPRD di gedung DPRD ini, maupun yang mengikuti secara virtual di kantor-kantor pemerintah, unit kerja, sekolah-sekolah, maupun di kediaman masing-masing, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami seluruh masyarakat Pasaman Barat. Bapak Gubernur, pimpinan Dewan, dan hadirin yang saya muliakan. Pada hari ini, Kabupaten Pasaman Barat berusia 17 tahun. Kita semua secara bersama-sama hadir dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat sebagai wujud rasa syukur dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat yang otonom dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Damasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat resmi terbentuk dan terpisah secara wilayah administrasi pemerintahan dan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai dengan pelantikan pejabat pelaksana tugas Bupati Pasaman Barat. Pemekaran daerah ini tentu tidak terlepas dari aspirasi yang berkembang dan diperjuangkan dengan penuh kebersamaan oleh seluruh elemen masyarakat Pasaman Barat. Untuk itu, pantas kiranya kita mengucapkan terima kasih kepada para tokoh, seluruh lapisan masyarakat yang telah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat, serta ucapan terima kasih yang juga kami sampaikan kepada para Bupati Pasaman Barat periode-periode sebelumnya yang telah berjuang sesuai masa bakti masing-masing, memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah dengan segala prestasi, capaian pembangunan secara berkelanjutan. Bapak Gubernur, pimpinan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ulang tahun ke-17 ini, kita menetapkan tema 17 tahun Pasaman Barat siap menjadi yang terdepan dalam inovasi dan pemerataan pembangunan. Yang bermakna pemerintah dan masyarakat dari seluruh unsur akan melangkah ke proses yang lebih matang dan siap untuk saling memberikan kontribusi, partisipasi, inovasi untuk kemajuan bersama. Selama 17 tahun usia Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat senantiasa melakukan upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025 maupun jangka menengah tahun 2016-2025.
2021. Di bidang pembangunan keagamaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain, 1. Pembangunan Masjid Agung Pasaman Barat yang menjadi kebanggaan ikon baru kota Simpang 4. 2. Pembangunan rumah sakit umum daerah, rumah sakit Pratama di Ujung Gading untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3. Evaluasi hasil belajar di semua lini pada tahun 2020 sudah menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya posisi Pasaman Barat pada indikator-indikator pendidikan. Pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan daerah difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, perbaikan cakupan layanan telekomunikasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir antara lain. 1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan seperti akses jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang, pembukaan jalan baru melalui kemitraan dengan TNI. 2. Dana desa, dana nagari yang dialokasikan minimal 10% dari APBD sejak tahun 2016 telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Di antaranya adalah pembangunan jembatan Teluk Bating di Katiaga. 3. Pengentasan daerah tertinggal melalui pemanfaatkan dana DAK, antara lain pembangunan jalan menuju Sikabau, Taming Tengah, Taming Julu, pembangunan unit sekolah baru, dan rehab kelas di daerah tertinggal. 4. Cetak sawah baru seluas 273 hektar sejak tahun 2016 bersama kerjasama kita dengan TNI. 5. Pembangunan destinasi wisata di kawasan Pantai Sasak, pembangunan pasar. 7. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan penanganan daerah blank spot dan daerah tertinggal. 8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik negari. 9. Di awal tahun 2021 ini penerbangan melalui Bandara Pusako Anak Nagari telah kembali kita aktifkan dengan rute penerbangan Pasaman Barat Pekanbaru dan Pekanbaru Pasaman Barat. Di bidang pembangunan sosial budaya, banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat antara lain. 1. Penanganan dan pencegahan stunting secara terintegrasi, mulai dari tingkat negari hingga tingkat kabupaten. 2. Promosi edukasi perilaku hidup bersih, sehat melalui konvergensi, program air minum dan sanitasi seperti di Tonang Udang, Sinurui, Sigantang Nagari Batahan, Jorong Gurabi Jonggor, Jorong Sungai Janiah, Talu, dan sejumlah daerah lain. 3. Promosi gemar membaca melalui program literasi, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok penggiat literasi di masyarakat. 4. Pencegahan dan penangkalan COVID-19 hingga tanggal 5 Januari 2021 ini telah tercatat sebanyak 433 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat. Sembuh 389 orang, meninggal 24 orang, dan masih isolasi perawatan sebanyak 20 orang. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana perizinan dan pelayanan administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bapak Gubernur, pimpinan Dewan dan hadirin yang saya muliakan. Berkat partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, beberapa capaian pokok yang berhasil kita
Raya antara lain, angka kemiskinan Pasaman Barat dapat kita turunkan dari 7,40% pada tahun 2016 menjadi 7,14% pada tahun 2019. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 66,03 pada tahun 2016 menjadi 68,49 pada tahun 2020. Pasaman Barat telah dinyatakan entas dari ketertinggalan pada tahun 2019. Bapak Gubernur pimpinan, Dewan dan hadirin yang saya muliakan, Kabupaten Pasaman Barat lahir dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, memiliki adat suku yang beragam, dan tentunya juga menghasilkan interaksi dan hubungan sosial yang beragam pula. Berkat dukungan masyarakat seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil mencapai sejumlah prestasi, baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional antara lain. 1. Kabupaten Pasaman Barat telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian WTP untuk laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir. 2. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 sampai 2020. 3. Penghargaan Pustaka Nagari Terbaik 1 nasional yang diraih oleh Nagari Kota Baru di tahun 2019 dan Pustaka Nagari Terbaik 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh Nagari Sasa. 4. Penghargaan tingkat kepatuhan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi. 5. Penghargaan Manggala Karya Kencana tingkat nasional dari BKKBN. 6. Predikat Pratama dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak 2019. 7. Penghargaan sebagai kabupaten sangat inovatif pada Inovatif Government Award tahun 2020. 8. Peringkat 1 pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020. 9. Peringkat kedua dalam transparansi pengelolaan dana desa tahun 2019 di tingkat Provinsi Sumatera Barat. 10. Kategori tertinggi swasti Sabah, Wistara pada penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2017. 11. Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat. 12. Bunda Generasi Berencana tingkat Provinsi Sumatera Barat. 13. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan. 14. Sejumlah prestasi di bidang pertanian, peternakan seperti penghargaan Gapoktan terbaik dari Bapak Gubernur Sumatera Barat setiap tahunnya. Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami muliakan, pencapaian dan prestasi yang diperoleh Pasaman Barat di tingkat provinsi maupun nasional tentunya merupakan hasil kerja dari kita semuanya bersama masyarakat, baik pemerintah daerah, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat. Artinya, tanpa dukungan partisipasi aktif seluruh elemen, tokoh masyarakat, dan masyarakat tentunya pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak. Pada tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat telah sukses menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan aman. Semua ini tentunya hanya bisa diwujudkan jika masyarakat dan pemerintah bahu-membahu dalam membangun Pasaman Barat yang kita banggakan dan kita cintai. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama masyarakat Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, pada nenek mama bunduk kandung, sadiak pandai alim ulama, para perantau tokoh pemuda,
dan semua pihak tentu telah berkontribusi positif bagi kemajuan daerah Kabupaten Pasaman Barat yang kita banggakan dan kita cintai ini. Tentunya masih banyak tantangan pembangunan yang harus kita tuntaskan di masa mendatang, terutama dalam pencegahan, penanganan COVID-19 beserta dampak sosial, ekonomi yang ditimbulkan. Namun kami yakin dengan kebersamaan kita akan lebih banyak lagi keberhasilan yang dapat kita persembahkan bagi kemajuan masyarakat Pasaman Barat di hari mendatang. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah dan keluarga juga perlu rasanya menyampaikan permohonan maaf dan kemakluman dari seluruh masyarakat Pasaman Barat, sebab tentunya masih ada harapan-harapan, kebutuhan pembangunan yang belum dapat direalisasikan tentunya pada periode-periode pemerintahan yang akan datang. Semakin banyak pembangunan yang dapat kita rasakan bersama di Pasaman Barat ini. Melalui momen hari jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-17 ini, saya mengajak kita semuanya, bagi seluruh aparatur pemerintah daerah, anggota dewan yang terhormat, para perantau, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bunduk kanduang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan-rekan wartawan, semua lapisan masyarakat tetap bekerja semaksimal dalam melaksanakan percepatan pembangunan di ranah Pasaman Barat yang sama-sama kita cintai ini. Kepada panitia seluruh yang telah berperan, saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021 ini. Semoga dukungan Bapak Ibu dan saudara dinilai menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD ini. Semoga peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat ke-17 ini dapat kita jadikan sebagai motivasi peningkatan kinerja dan pengabdian kita untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan usaha dan perjuangan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Dirgahayu Kabupaten Pasaman Barat ke-17. 17 tahun Pasaman Barat siap menjadi yang terdepan dalam inovasi dan pemerataan pembangunan. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang menghadiri secara langsung maupun virtual yang kami hormati, berikut ini kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bapedang Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Hansastri SE AKMM CVRA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati anggota DPR RI yang menyempatkan hadir
bersama kita. Yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota DPRD Sumatera Barat, Dapil 4 ya, Dapil 4 yang juga berkenan hadir bersama kita. Ada Pak Saiful Bahri, ada Ibu Yun. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat yang kami hormati. Yang kami hormati Bupati Pasaman Barat, Forkopimda yang hadir lengkap, Sekretaris Daerah, beserta istri. Kemudian yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat yang sempat mengikuti secara virtual. Kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Madinah, tetangga kita, dan juga Kabupaten Agam, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat yang menghadiri secara virtual, yang kami hormati Pak Zamri dan para mantan Bupati Pasaman Barat, yang kami hormati tokoh-tokoh Pasaman Barat, baik yang hadir pada hari ini bersama kita maupun yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati para Kepala SKPD Pasaman Barat yang biasanya hadir di gedung ini, tetapi karena pandemi COVID menghadiri dari aula kantor Bupati. Demikian juga para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, yang kami hormati para camat beserta Forkopimca, Wali Negari, PJ Wali Negari Persiapan, beserta perangkat nagari, tokoh masyarakat, baik kecamatan maupun di tingkat nagari, kepala sekolah se-Kabupaten Pasaman Barat, dan juga masyarakat Pasaman Barat secara keseluruhan. Tidak lupa juga para perantau Pasaman Barat yang untuk kali ini bisa mengikuti karena disiarkan baik melalui YouTube maupun Facebook dan website oleh Diskominfo Pasaman Barat. Kemudian rekan-rekan pers, hadirin undangan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Irwan Praitno, Bapak Gubernur, yang pada ulang tahun yang lalu hadir langsung di Pasaman Barat, sehingga hari ini
hadir di kabupaten lain, karena itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kita dan menugaskan saya untuk hadir mewakili serta membacakan sambutan beliau. Untuk itu, saya awali dulu dengan pantun, izin. Nelayan sarapan dengan ketupat, bungkusnya daun bersegi 4. Selamat ulang tahun Pasaman Barat, semoga terwujud harapan rakyat. Terbang tinggi burung merpati, hinggap di sarang burung tekukur. Dulu saya ke sini sebagai bupati, sekarang hadir mewakili gubernur. Naik pangkat dikit. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga segala pedoman yang telah beliau berikan selalu membimbing kita semua menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya mewakili pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Barat menyampaikan ucapan selamat hari jadi yang ke-17 kepada pemerintahan daerah dan segenap masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Semoga daerah yang kita cintai ini akan menjadi daerah yang lebih mandiri dan sejahtera di masa yang akan datang. Peserta rapat paripurna, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, kita kembali menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17, walaupun dengan kondisi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19. Kita berharap mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari peringatan hari jadi ini. Peringatan ini merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan Kabupaten Pasaman Barat. Melalui peringatan ini kita disadarkan kembali untuk dapat belajar dari segala keberhasilan dan kegagalan yang telah kita lewati, serta tetap berpegang kepada tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan itu, kita harus dapat menginventarisir semua tugas-tugas yang masih tersisa dan masih belum dapat kita rampungkan. Kita juga harus mampu pula memobilisasi semua sumber daya pembangunan dan potensi yang kita miliki. Hal ini tidak saja untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan, tetapi juga sekaligus sebagai bentuk kesiapan daerah untuk menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi. Dengan demikian, peringatan hari jadi, sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini, bukanlah sekedar kegiatan yang bersifat seremonial belaka, tetapi merupakan sebuah momen yang mempunyai makna evaluatif pada saat kita harus menoleh ke belakang, dan makna prediktif atau perkiraan pada saat kita harus memandang ke depan. Makna evaluatif dan prediktif peringatan ini tidak hanya ditujukan bagi pemerintah daerah semata,
namun juga bagi DPRD dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengevaluasi dan mempersiapkan diri bagi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Hanya dengan demikian, kegiatan peringatan hari jadi suatu daerah akan menjadi penting apabila diarahkan untuk lebih terwujudnya kesejahteraan yang benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di masa mendatang. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah terus berlangsung dan tetap melaksanakan kinerja pemerintahan yang membanggakan serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Pasaman Barat. Kami apresiasi dan kami ucapkan selamat kepada Bupati dan seluruh rakyat Pasaman Barat. Tantangan ke depan tentu akan semakin berat bagi pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam membangun kabupaten. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, pemerintah daerah harus mampu mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Pemulihan sektor ekonomi, pendidikan, perdagangan, pariwisata yang harus menjadi perhatian kita bersama. Pada saat pelaksanaan tatanan kehidupan normal baru ini, waktunya kembali bergerak cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan pendekatan dan terobosan pada sektor yang terdampak COVID-19. Saya percaya pemerintah daerah bersama-sama dengan rekan-rekan DPRD, Forkopimda, serta dengan dukungan segenap lapisan masyarakat akan mampu menjawab seluruh tantangan tersebut. Kita mulai membangun semangat baru, meningkatkan produktivitas, agar kita mulai dengan aman di tengah wabah COVID. Namun aktivitas pemerintahan, kemasyarakatan, serta ekonomi masyarakat juga harus kita kembangkan untuk bergerak maju dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pembangunan daerah memang ada yang tertunda, namun penyelamatan warga harus menjadi perhatian. Meskipun pertemuan fisik antar warga berkurang, namun solidaritas harusnya semakin berkembang. Hari ini ekonomi boleh mengalami kontraksi, tapi tekad kita jelas Sumatera Barat akan lebih bangkit. Saatnya kita kembali bangkit dan merajut mimpi yang tertunda karena pandemi COVID-19 ini. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Tadi juga disampaikan Pasaman Barat mendapat penghargaan kabupaten yang terinovatif di tingkat nasional. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi. Walaupun di tengah pandemi, mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat adalah pribadi-pribadi yang kuat. Peserta rapat paripurna, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pandemi jangan menghambat pembangunan daerah. Namun jadikanlah kondisi tersebut menjadi tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk terus memacu dan menggali potensi-potensi pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Pemulihan ekonomi harus dilakukan oleh berbagai pihak secara bersamaan, baik oleh pemerintah daerah maupun para pelaku ekonomi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memfasilitasi, memberi stimulasi dan subsidi, melakukan relaksasi. Maka pelaku ekonomi juga harus semangat untuk kembali beraktivitas dan berproduktivitas, sehingga perlahan-lahan ekonomi kembali pulih. Kata kunci di era tatanan kehidupan normal baru adalah produktif dan aman COVID.
Keduanya harus berjalan seiring agar ekonomi bisa kembali pulih, sehingga tidak akan muncul peluang baru yang belum ada di masa sebelumnya. Meskipun pandemi belum bisa diprediksi kapan akan berakhir, tapi mari kita harus tetap optimis dalam beraktivitas. Melihat respon masyarakat dan pelaku usaha yang positif terhadap era tatanan kehidupan normal baru, sudah mulai kembali ke bidang usahanya masing-masing. Jika seluruh pihak terkait bisa kembali beraktivitas, tidak tertutup kemungkinan ekonomi secara perlahan bisa bergerak. Mari kita sama memanfaatkan era normal baru ini untuk kembali menggerakkan ekonomi, sehingga kita bisa bangkit. Optimisme kita bersama merupakan modal awal untuk mencapai kesuksesan di era baru ini. Penyelenggara pemerintahan Pasaman Barat harus bertindak cepat, tepat, dan inovatif dalam menghadapi semua tantangan, dan semua adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentu pemerintah provinsi akan selalu mendampingi dan mendukung pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam akselerasi laju pembangunan tersebut. Program yang dijalankan oleh para pemangku amanah Kabupaten Pasaman Barat mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi bukti bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat telah berada pada jalur yang tepat. Capaian pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat diikuti pula dengan keberhasilan meraih berbagai penghargaan, baik di tingkat regional maupun nasional. Telah banyak keberhasilan pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik yang telah dicapai. Hal itu memperlihatkan capaian yang cukup menggembirakan, walaupun beberapa hal masih perlu pembenahan. Berbagai capaian ini tentunya harus menjadi spirit bagi para pemangku kepentingan untuk menatap masa depan, menjadikan Kabupaten Pasaman Barat dapat bertambah maju lagi dan bisa menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat sangat mengapresiasi banyaknya keberhasilan yang telah dicapai selama ini, tak terkecuali penghargaan yang telah diterima. Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi atas sinergitas kepemimpinan kepala daerah dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang telah terjalin dengan harmonis. Tidak mungkin kepala daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah tanpa DPRD. Tidak mungkin kepala daerah mendapatkan prestasi dan sukses tanpa DPRD. Dan tidak mungkin dapat kepala daerah mensejahterakan masyarakat tanpa dukungan DPRD. Karena kepala daerah dan DPRD adalah dua unsur yang bersatu di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya berharap hubungan baik ini dapat selalu terjaga, sehingga visi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Peningkatan akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi publik harus selalu menjadi fokus setiap pemerintahan daerah. Pembangunan tidak akan bisa dilakukan dengan optimal apabila antara pemerintahan daerah, masyarakat, serta dunia usaha berjalan sendiri-sendiri. Kami atas nama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, pimpinan daerah, dan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat yang telah ikut berperan serta dalam mewujudkan Sumatera Barat yang lebih mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan identitas diri kita sebagai masyarakat yang memiliki filosofi adat Batsandi Sarak Batsandi Kitabullah.
kita bersyukur Pilkada di Pasaman Barat telah berjalan lancar, damai dan aman. Selanjutnya, mari kita kembali bersatu. Lupakan jika ada pertentangan sengit akibat kontestasi di dalam pilkada. Jangan ada niat untuk menjatuhkan atau mengucilkan satu sama lain. Sebaliknya, kedepankan persaudaraan agar kita dapat memanfaatkan potensi semua pihak untuk memajukan Pasaman Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi selamat Hari Jadi Kabupaten Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap langkah kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya penutupan rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat kepada Bapak Parizal Afni ST dengan hormat disilakan. Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan hadirin yang kami muliakan. Dengan telah selesainya sambutan Bapak Gubernur Sumatera Barat tersebut, maka selesai pula lah rangkaian acara Rapat Paripurna Istimewa ke-1 masa sidang kedua DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Pasaman Barat pada hari ini Kamis 7 Januari 2021 yang telah terlaksana dengan baik, aman, tertib dan lancar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa ke-1 masa sidang kedua DPRD Kabupaten Pasaman Barat secara resmi kami tutup. Terima kasih atas kehadiran kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Pagi Budakre. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya ucapkan pertama kali selamat ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat untuk rakyat yang semuanya. Dan pencapaian seperti yang saya sampaikan tadi ya,
saya ucapkan terima kasih kepada tokoh Pasaman Barat dari Angku-Angku Nenek Mama, alim ulamanya Cadik Pandai, yang telah dari awal sejak Kabupaten Pasaman Barat ini menjadi kabupaten tersendiri, banyak sekali pencapaian, dan terakhir kemarin kita mendapat penghargaan. Namun penghargaan itu tentunya berkat kebersamaan tokoh dan masyarakatnya, dan pembangunan tentunya seperti yang kita lihat dan kita rasakan, infrastruktur, pembangunan rumah sakit ya, dan tentunya ini semuanya demi pelayanan dan kepentingan melayani masyarakat. Untuk itu tentunya harapan kita semuanya ke depan Kabupaten Pasaman Barat insya Allah tentunya akan menjadi kabupaten yang lebih baik dan maju, dan demi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Di ulang tahun 17 ini apa saja perhelatan yang dilakukan nih Pak? Ini kan di zaman pandemi nih Pak. Perhelatan saya rasa tentunya hal ini seperti yang kita lihat ini di hari ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat dengan melaksanakan paripurna istimewa yang dilaksanakan baru saja sudah selesai, dan ini sangat simpel sekali. Namun karena COVID ya, yang sebelumnya kita sama-sama tahu merasakan bagaimana meriahnya hari ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat. Namun tentunya kita sangat paham dan memaklumi. Untuk itu tentu saya ucapkan sekali lagi permohonan maaf saya kepada seluruh masyarakat, karena dengan kondisi situasi COVID-19 yang biasanya ya di hari ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat ini selalu kita meriahkan, namun karena situasi kondisi COVID-19. Untuk itu tentunya saya mengimbau kepada kita semuanya, kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, ya, memakai masker, jaga jarak, dan kebersihan. Dan kita sama-sama tahu pada saat sekarang ini ada perkembangan COVID-19 varian baru yang tentunya ini perlu kita sangat waspadai, dan ini untuk dapat dimaklumi bagaimana kesehatan ini dengan kondisi virus COVID-19 yang kita sampai sekarang belum bisa mengatasinya secara menyeluruh di dunia, bahkan tentunya khususnya di negara kita Kabupaten Pasaman Barat ini aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan ini semuanya tentunya demi bagaimana COVID-19 tuntas di negara kita. Dan ini tentunya kita lihat perkembangan, dan kemarin sama-sama kita dengar ya di berita bahasanya ini dari kesehatan dulu ya, untuk tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin. Apakah Bapak nanti vaksin pertama kali yang di Pasaman Barat Pak? Insya Allah kalau kita memang sudah diinikan, tapi ini kan baru sampai di Padang ya, sampai provinsi kemarin sama-sama kita lihat. Salam buat semuanya ya, hari ulang tahun Kabupaten Pasaman Barat ini tentunya menjadi tolak ukur ke depan, dan insya Allah siapapun tentunya ke depan yang menjadi pemimpin Bupati Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman Barat ini, kita sama-sama memberikan dukungan kontribusi untuk membangun demi kepentingan masyarakat dan Kabupaten Pasaman Barat ini. Dana 800 miliar lebih. Nah, ini nanti kalau sudah beroperasi akan banyak membangkitkan perekonomian Sumatera Pasaman Barat maupun daerah-daerah sekitarnya. Dalam 2 hari lagi, ini kapal perintis sudah mulai berlabuh di Pelabuhan Teluk Tapan. Nah, ini akan memicu nanti operasional Teluk Tapan, di mana pelabuhannya sudah dibangun, dan sekarang dibangun pelabuhan sisi daratnya, dan juga pembangunan jalan menuju Teluk Tapang itu terus dilakukan. Kemudian kita
kita lihat Pasaman Barat ini cukup maju di bidang pertanian dan perkebunan, antara lain perkebunan sawit. Kami menyarankan ini dilakukan hilirisasi produk pertanian ini. Jangan hanya dijual mentah, tetapi diolah lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi untuk masyarakat Pasaman Barat. Dan juga kalau kita olah lebih lanjut, itu harganya akan lebih stabil dibanding dengan hasil pertanian mentah yang harganya berfluktuasi.